Baik, sekarang bertemu lagi dengan saya. Saya sekarang akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel telur atau ovum di dalam ovarium atau indung telur pada organisme betina. Proses ini merupakan bagian dari reproduksi seksual dan bertujuan menghasilkan gamet betina yang siap untuk fertilisasi atau pembuahan. Oogenesis berlangsung dalam 3 tahapan utama. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang oogonium dulu. Oogonium atau adalah sel diploid kecil yang berada, kan yang pertama itu ada oogonium. Oogonium adalah sel diploid kecil yang berada di dalam ovarium atau indung telur pada wanita. Sel ini akan mengalami mitosis berulang-ulang sehingga jumlahnya akan bertambah. Nah, pertama, oogonium akan mengalami mitosis dan akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer adalah sel telur yang belum matang dan merupakan hasil dari perkembangan oogonium. Inilah sel awal yang akan berkembang menjadi sel telur. Nah, oosit primer akan mengalami meiosis pertama, meiosis awal, dan akan menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Badan polar primer adalah sel kecil yang terbentuk bersamaan dengan oosit sekunder selama meiosis pertama pada oogenesis. Dan tadi yang satunya adalah oosit sekunder. Oosit sekunder adalah sel telur yang mengalami pembelahan meiosis pertama dan siap untuk melanjutkan perkembangan meiosis kedua. Sel ini adalah tahapan perkembangan sel telur antara oosit primer dan ovum. Nah, tadi kan pertama meiosis tadi kan meiosis pertama terbagi menjadi 2, badan polar primer sama oosit sekunder. Sekarang saya akan menjelaskan tentang badan polar primer dulu. Badan polar primer akan berkembang menjadi 2 lagi dan akan meiosis kedua dan akan menjadi badan polar doang, yaitu pembelahan meiosis yang badan polar adalah hasil pembelahan meiosis yang berfungsi untuk membuang materi genetika yang berlebihan. Sel kecil ini terbentuk bersamaan dengan sel telur ovum selama proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Dan sekarang saya akan menjelaskan oosit sekunder. Oosit sekunder akan menjadi yang pertama ootit dan yang satunya akan menjadi badan polar. Yang badan polar yang tadi akan mengikut yang badan polar satunya. Dan kalau yang ootit itu adalah sel telur ini akan berkembang menjadi ovum yang matang, kemudian akan menghasilkan ovum yang siap untuk dibuahi. Nah, setelah ootit ini berkembang akan menjadi ovum. Ovum adalah sel telur yang matang dan memiliki sitoplasma yang cukup untuk menyongkong perkembangan awal embrio jika terjadi pembuahan. Nah, sekarang proses oogenesis adalah menghasilkan satu ovum matang dan beberapa badan polar yang berukuran kecil dan tidak berfungsi. Ini kan badan polarnya ovumnya kan cuma 1 dan yang lainnya akan menjadi badan polar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan setelah masa pubertas dan berperan penting dalam reproduksi pria. Spermatogenesis dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan mitosis. Tahapan mitosis ini yang pertama ada spermatogenium. Spermatogenium adalah proses di mana sel induk yang terdapat di bagian tepi bulbus seminalis. Spermatogenium membelah secara mitosis untuk memperbanyak diri dan mempertahankan stok induk.
Sebagian spermatogenium akan menjadi spermatogenium sementara dan sebagian lainnya akan berkembang menjadi spermatosis primer. Nah, setelah mengalami mitosis akan menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan memasuki tahapan meiosis pertama. Di tahap ini akan membelah secara meiosis menjadi dua spermatosit sekunder yang masing-masing memiliki jumlah kromosom dari spermatosit primer atau haploid. Setelah itu akan mengalami meiosis pertama dan akan menjadi spermatosit sekunder. Kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua dari setiap spermatosit sekunder. Dihasilkan dua spermatid yang haploid, sehingga dari satu spermatosit primer akan menghasilkan spermatid haploid. Setelah itu meiosis kedua akan mengalami meiosis kedua dan akan menjadi spermatid. Kemudian akan mengalami diferensi lebih lanjut menjadi sel spermatozoa. Seperti itu dikenal sebagai spermiogenesis yang melibatkan perubahan bentuk termasuk pembentukan ekor, kondensasi di inti, dan pembentukan akrosom yang berfungsi untuk penetrasi sel telur. Nah, kan sudah jadi spermatozoa ini. Spermatozoa adalah setelan setelah terbentuknya spermatozoa belum sepenuhnya matang. Mereka akan mengalami proses pematangan lebih lanjut di epididymis, tempat mereka menjadi aktif dan mampu bergerak. Jadi ini udah mau menjadi sperma. Nah, proses spermatogenesis ini memerlukan hormon seperti testosteron, FSH, dan LH yang memicu dan mengatur pembentukan sperma yang sehat. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian ovum sculpture. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu ovum sculpture? Ya, ovum sculpture adalah komponen sel telur matang yang berperan dalam proses reproduksi wanita. Ovum merupakan sel haploid terbesar dalam tubuh manusia dan memiliki struktur khusus untuk mendukung pembuahan. Berikut adalah bagian-bagian dari struktur ovum sculpture. Kita mulai dari bagian paling luar dulu. Yang paling luar ada ini, bulatan-bulatan ini namanya cornoa cardiata. Berada di luar zona pellucida, berperan untuk melindungi ovum dan menyediakan nutrisi bagi ovum hingga proses fertilisasi sel ini juga membantu sperma untuk menemukan ovum. Nah, di dalam chordona ini ada follicle cell. Follicle cell akan mengelilingi ovum di dalam ovarium untuk menyediakan nutrisi, dukungan, dan hormon yang dibutuhkan oleh ovum untuk berkembang. Setelah itu kita ke zona pellucida. Zona pellucida terletak di sekitar membran plasma ovum, membentuk lapisan transparan yang menyelubungi sel telur, berfungsi untuk melindungi ovum dan mencegah sperma dari spesies lain yang akan memasuki ovum. Setelah itu ada perivitelin space, terletak di antara membran plasma ovum dan membran sel telur itu sendiri. Sebagai pelindung tambahan antara sel telur dan zona pellucida. Dan ketika sperma berhasil menembus zona pellucida, ruang pervilitin menjadi tempat bagi sperma sebelum mencapai membran ovum untuk fertilisasi. Setelah itu kita ke plasma membran. Plasma membran struktur
struktur vital bagi setiap sel, berfungsi untuk menjaga sel telur dan berperan penting dalam fungsi dengan sperma selama fertilisasi. Setelah satu sperma berhasil masuk, membran plasma mencegah sperma lain masuk. Dan setelah itu ini ada nukleus. Nukleus terletak di dalam sitoplasma ovum, mengandung setengah dari materi genetik atau haploid untuk membentuk zigot dan sejumlah kromosom yang tepat. Setelah itu kita ke nukleolus. Nukleolus itu tuh inti sel. Inti sel yang mengandung materi genetika atau DNA ini adalah pusat kendali sel dan mengandung informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunan. Nah, sudah sampai di sini penjelasan tentang ovum skrotum. Saya akan menjelaskan tentang sperma atau bagian-bagian dari sperma. Sebelumnya kita tahu dulu sperma adalah sel reproduksi. Sperma adalah sel reproduksi jantan atau gamet pria yang berfungsi dalam proses fertilisasi dengan sel telur atau ovum wanita. Sperma diproduksi di dalam testis melalui proses spermatogenesis dan memiliki struktur khusus yang memungkinkannya bergerak dan membuahi ovum. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian-bagian sperma. Yang pertama, dari atas dulu, bagian kepala. Kan sperma dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian kepala, yang tengah bagian tengah, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian ekor. Yang bagian kepala. Yang bagian kepala ini adalah akrosom. Akrosom terletaknya di ujung kepala sperma. Akrosom berisi enzim yang berfungsi untuk membantu sperma menembus lapisan luar sel telur. Enzim ini akan dikeluarkan saat sperma bertemu dengan sel telur dalam proses yang disebut reaksi akrosom. Nah, setelah itu di bagian kepala juga ada nukleus. Nukleus terletak di dalam kepala sperma. Nukleus mengandung materi genetika atau DNA yang akan diwariskan kepada keturunannya. Jika terjadi pembuahan di dalamnya, terdapat kromosom dengan informasi genetika dari ayahnya. Jadi ini adalah yang akan menentukan DNA anaknya. Dan di bagian antara bagian tengah dan bagian kepala itu ada bagian leher. Berada di antara kepala dan ekor. Dia tuh menghubungkan kepala sperma dengan bagian ekor. Di dalamnya terdapat banyak mitokondria yang menghasilkan energi untuk bergerak. Pergerakan sperma ini adalah pusat energi yang sangat penting bagi sperma untuk mencapai sel telur. Jadi bagian leher inilah yang menjadi pusat energi dari sperma itu. Setelah itu yang ini adalah mitokondria, berbentuk spiral, berada di tengah atau leher sperma. Ini masih di leher ya. Dia tuh berfungsi untuk menyediakan energi untuk pergerakan sperma. Mereka menghasilkan ATP atau adenosine triphosphate melalui proses respirasi seluler yang digunakan untuk menggerakkan ekor. Dan setelah itu ini ada di ekor itu ada membran plasma. Sebenarnya nggak di ekor doang sih. Ini tuh melapisi seluruh permukaan sperma, mulai dari ekor hingga kepala. Ini tuh ada membran plasma. Membran plasma itu ada di bagian luarnya. Ini berfungsi untuk melindungi struktur internal sperma dan membantu sperma mengenali sel telur. Selama proses fertilisasi, membran ini juga terlibat dalam reaksi akrosom yang memungkinkan selama menembus sel telur. Nah, selesai juga bagian-bagian sperma. Sekarang kita di bagian sitoplasma ovum. Apa itu sitoplasma ovum?
Sitoplasma ovum adalah cairan yang mengisi sebagian besar ruang dalam sel telur atau ovum. Sitoplasma ini mengandung berbagai komponen penting yang mendukung perkembangan embrio setelah pembuahan. Beberapa komponen dalam sitoplasma ovum atau bagian-bagian dalam sitoplasma ovum. Yang pertama adalah sel folikel. Sel folikel adalah sel-sel yang mengelilingi oosit atau sel telur dan memberikan perlindungan serta nutrisi selama perkembangan oosit. Setelah itu ada ini yang ada di spermanya. Sperma adalah enzim. Enzim dalam akrosom di bagian depan kepala sperma yang berfungsi untuk menembus zona pelusida. Setelah itu, kita masuk ke zona pelusidanya. Zona pelusida adalah lapisan gliprotein yang tebal mengelilingi membran plasma ovum dan melindungi sel telur. Setelah itu, setelah zona pelusida, ada membran plasma. Membran plasma berada di luar sel telur yang berfungsi untuk menjaga integritas sel telur dan mengatur pertukaran substansi antar sel telur. Setelah itu di sini ada badan basal sperma, yaitu bagian sperma yang menghubungkan kepala dan ekor tempat sebagian besar mitokondria berada. Setelah itu ada nukleusnya sperma, yaitu inti sel sperma yang mengandung materi genetika DNA. Setelah itu ada glandula kartika, yaitu struktur dalam sitoplasma ovum yang berfungsi untuk mencegah sperma lain memasuki sel telur. Itu adalah bagian dari sitoplasma ovum. Sekarang kita di proses perjalanan sel telur atau fertilisasi. Yang pertama ini, yang agak coklat ini adalah indung telur. Terletak di kedua sisi rahim untuk menghasilkan sel telur. Setelah itu, ini adalah keluarlah sel telurnya atau ovum, yaitu gamet betina yang mengandung setengah dari materi genetik yang diperlukan untuk pembuahan. Nah, setelah itu ini ada pembuahan fertilisasi, yaitu terjadinya di tuba Fallopi, proses penyatuan sel sperma dan sel telur. Nah, setelah itu di hari pertama itu adanya ovulasi dan pembelahan. Dan di hari kedua adanya pembelahan zigot dan perjalanan ke rahim. Dan menjadi 2 sel. Setelah itu di hari ketiga itu menjadi 4 sel. Di hari keempat dan sampai kelima itu terjadinya pembentukan blastokista. Zigotnya membelah. Dan ini adalah morula, tahap awal perkembangan embrio atau kumpulan sel yang terbentuk setelah zigot membelah. Setelah itu ada blastosis. Ini ada blastosis. Blastosis adalah proses pembentukan molekul penting dalam tubuh yang memastikan sel dalam tubuh tumbuh dan berkembang. Setelah itu ini ada embrio, tahapan awal kehidupan manusia yang akan menjadi janin. Setelah itu ada endometrium. Endometrium yang melapisi bagian dalam rahim, tempat bagi implantasi embrio setelah fertilisasi. Jika tidak ada kehamilan, lapisan ini akan luruh dan dikeluarkan menjadi darah menstruasi.